ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian ditegaskan, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Jadi ini kan menghapus hukum sebelumnya. Ya. Ya, ketika dia ada hukum yang dihapus di ayat sebelumnya, padahal di ayat sebelumnya itu ada faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa di antara kalian sakit atau melakukan perjalanan lalu dia berbuka, maka dia qada. Hari-hari dia berbuka itu dia ganti di hari-hari lain. Jadi mungkin saja ketika ayat ini dibaca, sebagian orang memahami bahwa ini hukum juga terhapus. Makanya diulangi lagi di ayat ini untuk menegaskan bahwa hukum ini masih tetap. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Itu puasa itu mempermudah seseorang, mempermudah segala hal. Itu disebut dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Katanya ketika beliau sudah berada di akhir-akhir umurnya, beliau bala puasa setiap hari. Bala puasa setiap hari. Karena puasa itu kalau seorang sudah terbiasa, itu untuk mempermudahnya. Mempermudahnya di dalam banyak hal. Iya. Dan kita baca dari riwayat orang-orang salih, dia sakit pun tetap puasa. Ada yang malah dari cintanya dia puasa, dia di kondisi sakaratul maut dia tidak mau berbuka. Iya. Sampai ketika air itu masuk setetes di tenggorokannya, dia sudah berbuka setelah terbenamnya matahari, dia meninggal dengan itu. Husnul khatimah di atas hal tersebut. Itu kecintaan pada ibadah. Dan ibadah itu apabila dilakukan itu mempermudah seorang hamba. Mempermudah seorang hamba. Ya. Dan kita dapati guru-guru kita di masa sekarang pun seperti itu. Saya dapati guru kami Musnad Dunia, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil rahimahullahu taala, di umur beliau yang mungkin waktu itu sudah 100 tahun atau menjelang 100 tahun. Dan beliau meninggal dalam umur lebih dari 100 tahun rahimahullah. Setiap bulan beliau pasti ada di Mekah. Setiap bulan puasa di Mekah itu 3 hari aja, tanggal 13, 14, 15. Hari ini kita tanggal 15 Syaban. Beliau pasti ada di Mekah tanggal 13, 14, 15. Ayyamul Bid, puasa. Beliau duduk di Masjidil Haram mengajar setiap habis sholat. Habis sholat subuh, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat asar, habis sholat maghrib. Maghrib sampai isya ya, isya nggak ada pelajar. Iya. Padahal umur sudah tua, beliau didorong di atas kursi roda. Tapi subhanallah terlihat tenang begitu dengan puasa. Itu kebiasaan. Kalau seorang tidak mendidik dirinya, tidak melatihnya, tidak membangun jiwa untuk cinta kepadanya, tidak menganggapnya sebagai kemudahan, maka dia akan merasa itu sangat berat. Padahal syariat tidak seperti itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian menyempurnakan jumlah bulan. Iya. Jadi ayat-ayatnya pada kalimat per kalimatnya itu panjang sekali pembahasan-pembahasannya. Terdapat banyak masail pembahasan di sudut fikih, ibadah dan selainnya. Iya. Cuman yang saya ingin ambil di sini
Di pembahasan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu kalimat walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan bulan. Dijalani secara sempurna. Diambil keutamaannya secara lengkap. Iya. Jangan seorang itu subhanallah, dia cuma semangat di awal bulan saja. Ya pertengahan bulan ya lumayan masih semangat. Tapi di akhir bulan sudah lesu. Perasaannya pengen Ramadan segera berlalu. Ini harus diperbaiki ya jiwa yang seperti ini. Harusnya seorang itu malah awal kali menyambut tamu dia sangat gembira sekali. Ya. Begitu tamunya semakin hari sudah dekat dari waktu dia pulang, maka dia akan semakin memaksimalkan bagaimana menjamu dari tamunya ini. Mengambil manfaat dan kebaikan sebesar-besarnya. Harusnya seperti itu. Apalagi di masyarakat kita subhanallah, kadang masuk di tengah mereka hadith-hadith, ada kelemahan, mereka juga nggak paham fikihnya. Ramadan itu adalah awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah pengampunan, akhirnya pembebasan dari api neraka. Ya, itu kadang membuat sebagian orang jadi malas. Jadi malas. Ini hadits selain daripada dia hadits sangat lemah, sebagian riwayatnya palsu. Ya, maknanya juga tidak benar. Karena Ramadan itu semuanya rahmat dari awal hingga akhirnya. Ramadan itu semuanya pengampunan dari awal hingga akhirnya. Dan Ramadan itu semuanya pembebasan dari api neraka. Nah, itu kalau kita bahas dari sudut ayat-ayat dan hadits-hadits, riwayat-riwayat tentang hal tersebut. Ini harusnya jiwa motivasi yang dibangun pada diri agar supaya seorang itu penuh semangatnya. Iya. Karena itu kalau misalnya ada yang kurang di dalam jumlah bulan, maka dia harus menyempurnakan walitukmilul iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kalian bertakbir kepada Allah akan hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. Nah, ini bagian dari apa? Dari kesyukuran. Ya, orang yang puasa itu salah satu dari hikmahnya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas nikmat Islam, syukur atas nikmat puasa, syukur atas nikmat ketaatan, syukur atas nikmat Al-Quran. Ini kalau dihitung makna syukur di dalam Ramadan, di dalam puasa itu luar biasa. Kita duduk tafakkur banyaknya karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada habisnya. Wala'allakum tashkurun. Paling sedikitnya seperti itu, kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Iya. Biasanya kita cuma makan, minum. Begitu dia puasa, berhenti makannya ketika matahari terbit atau ketika fajar subuh terbit. Dia hanya boleh makan setelah matahari terbenam. Begitu dia rasakan lapar dan dahaga, baru dia berpikir, oh rupanya begini yang dirasakan saudara-saudara saya yang tidak makan di sana. Oh begini rasanya. Ya, orang yang kekurangan nikmat. Nikmat itu ketika hilang dari kita, baru kita rasakan. Ya, itu keadaan seperti itu. Begitu nikmatnya ditunda sementara, kita dilarang sementara darinya, baru kita rasa itu nikmat. Maka harusnya kita bersyukur. Dan ini renungan ada pada puasa, ada pada sholat, ada pada zakat, ada pada haji. Di rukun-rukun Islam ada semua renungan ini. Supaya kalian bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Dan ini perhatikan ya mana syukur. Syukur itu ibadah yang sangat besar.